memperbaiki sistem kerja. Dan hari ini koperasi kredit bertumbuh di mana-mana. Di Indonesia Timur, koperasi ini sangat terpercaya. Dua yang saya sebut di Maumere itu terdepan di Indonesia. Dalam hal manajerial, dalam hal aset, juga dalam hal keanggotaan. Koperasi Overmas dan koperasi Pintu Air. Dan saya bisa mengatakan begitu karena saya adalah anggota dari kedua organisasi itu dan pernah diundang untuk memberikan materi bagi pengurus dan pengawas. Satu koperasi yang sangat membantu ekonomi orang kecil dan koperasi yang didukung oleh gereja Katolik. Ini berbeda dari koperasi harian, koperasi Selamat Pagi, yang banyak sekali masyarakat kita masih terjebak di dalam. Di Flores, di kampung saya, dan di mana-mana, bahkan di Jakarta ini, banyak orang terjebak dalam koperasi harian dan dikejar-kejar. Mereka berlari, bersembunyi, kadang-kadang mereka membuat lelucon, tapi terjadi dalam koperasi. Ada ibu-ibu di kampung saya, kalau saya pulang libur, mereka bercerita, kalau koperasi harian datang itu kami banyak bersembunyi di kebun-kebun. Kadang-kadang nyamuk gigit kami, tapi kami tidak mau peduli karena petugasnya tidak bisa menuntutkan kecuali menunggu sampai kami bisa mengembalikan uang. Tapi saudara-saudara terkasih, saya mau mengatakan satu hal. Kalian sedang berkarya di tengah panggilan yang sangat penting bagi masyarakat ekonomi kecil. Dengan mungkin di Jakarta orang dengan uang besar, tapi koperasi kredit selalu merupakan solidaritas di antara orang-orang kecil, orang-orang dengan ekonomi pinggiran, seperti yang saya katakan. Kalau ini di-manage dengan baik, kalau pengurus dan pengawas bekerja dengan baik, koperasi ini akan membawa banyak sekali orang untuk mengalami kesejahteraan secara ekonomi. Dan dengan kesejahteraan ekonomi, mereka juga akan ubah hidup di bidang-bidang yang lain. Kalau mereka punya tabungan baik di koperasi, simpan pinjam rajin, simpan teratur, cicil teratur, mereka akan bisa mengembangkan kehidupan rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan macam-macam. Tapi itu seringkali menjadi tantangan dalam mengelola koperasi. Pendidikan para anggota menjadi sangat penting. Kadang-kadang orang rajin meminjam, malas mengasuh. Rajin meminjam dan hilang kemana-mana. Dan tugas pengurus harus pergi mencari dan berjuang untuk mendapatkan kembali mereka. Karena itu tugas Bapak Ibu sekalian tidak ringan. Bapak Ibu dipanggil untuk memberikan edukasi, pendidikan koperasi yang baik bagi mereka. Tidak saja dalam hal simpan pinjam, tapi juga bagaimana menggunakan keuangan simpanan mereka untuk mengembangkan ekonomi itu sendiri. Saya pernah meneliti koperasi Overmas. Jumlahnya puluhan ribu, asetnya miliar, puluhan miliar, tapi anggotanya hidup sangat sederhana. Koperasi itu dibangun oleh orang-orang awal, itu orang-orang petani kecil sederhana. Sesudah asetnya puluhan miliar, uangnya dipinjam oleh orang-orang dari ekonomi besar. Karena pendidikan kepada orang-orang yang kecil untuk berani meminjam itu tidak terjadi. Jadi orang Maumere itu yang sederhana, yang petani, mereka tahu mereka punya uang di koperasi, bangga dengan itu, tetapi tidak berbuat apa-apa dengan uang. Bangga diam-diam. 3 juta, 4 juta mereka merasa sudah hebat sekali. Untuk petani kecil ya, 10 juta itu mereka merasa sudah hebat sekali. Itu jadi modal untuk kalau anaknya nikah, pinjam, uang habis. Kalau mereka mau anak komuni pertama, pesta besar, uang habis. Lalu tidak ada modal untuk usaha dan cicilnya dikejar-kejar. Lalu aset sudah puluhan miliar, tiba-tiba datang Cina masuk, datang orang berusaha masuk, meminjam besar dan tahu memutar keuangan itu, maka mereka kaya. Semakin kaya, orang-orang kecil yang tadinya memulai koperasi itu tetap itu. Jadi saya katakan kalau koperasi Overmas itu maju dengan setengah dari orang Maumere ini terlibat dalam koperasi ini, mestinya anak-anak yang di Maumere bersekolah lebih baik, rumah-rumah penduduk juga menjadi lebih baik,
kolektor di gereja juga meningkat. Itu harus ada dampak ekologis. Tetapi kalau kooperasinya triliunan rupiah, rumah anggotanya tetap yang sama, anak-anak anggota tidak sekolah, kolektor di gereja tetap yang sama, itu tidak ada dampak ekonomi apa. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengelola kooperasi dengan hati dan jiwa, dengan dedikasi, Bapak Ibu akan mengubah banyak sekali hal dalam kehidupan para anggota. Tidak saja mereka memiliki uang, tapi rumah tangga mereka menjadi lebih baik karena anak-anak bersekolah, karena rumah mereka menjadi lebih baik, dan dengan demikian mereka bisa menghayati sakramen perkawinan dengan lebih baik. Jadi dampaknya sebenarnya efek dominonya banyak kalau kooperasi ini ditumbuhkan dengan baik. Jadi orang-orang yang tadinya kecil sederhana tidak tahu mengelola keuangan, tapi dengan sedikit-sedikit mengumpulkan di kooperasi, tidak punya marka pinjam, lalu angsur dengan baik, lalu mereka bisa mengembangkan pendidikan anak-anak, mereka bisa membuat usaha ekonomi produktif yang baik, mereka bisa kalau sakit bisa ke rumah sakit yang baik, maka keluarga mereka juga lama-lama akan menjadi sejahtera. Dan disitulah panggilan Bapak Ibu untuk menjadikan keluarga-keluarga tidak saja Katolik, tapi semua orang beragamanya ikut bergabung di dalam kooperasi ini, menjadi orang-orang yang berdaya secara ekonomi, berdaya secara rohani, dan berdaya dalam semua aspek kehidupan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kamu dipanggil untuk memulai usaha kecil ini. Biasa mulai dengan hal-hal kecil, tapi hasilnya akan luar biasa. Kooperasi pintu air itu tidak terlalu lama. Pintu air yang terbesar sesudah Overmars. Kooperasi dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia itu kooperasi pintu air, dan cabangnya sudah ada di Jakarta. Jadi mereka memulai itu dengan sangat cepat, tapi manajemennya diatur dengan sangat baik sehingga kooperasi itu bergerak dengan cepat. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang sudah menambahkan hati di kooperasi sadar, bekerja sama, berkoordinasi, membuat manajemen profesional agar kooperasi ini dapat membantu banyak orang mengalami kehidupan yang lebih baik. Amin. Amin.